Ini adalah pembelajaran analisa teknikal dari nol yang bisa kalian gunakan di instrumen finansial seperti saham, kripto, dan juga yang lainnya. Dan gue mau ngingetin agar hati-hati terhadap penipuan yang ada di Telegram. Kalau misalnya kalian disuruh transfer-transfer dengan mengatasnamakan gue, itu harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Jangan sampai kalian melakukan transfer. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Dan juga bantu like video ini dan juga share ke teman kalian yang lain. Nyalain notifikasinya, loncengnya dinyalain supaya kalau misalnya gue update video kalian bisa langsung dapat notifnya. Oke? Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Jadi bulan kemarin kita membahas indikator tetapi secara generalnya. Nah, kemudian di bulan ini gue akan membahas indikator per itemnya teman-teman secara lebih detail. Dan kemarin gue sempat polling di Instagram, itu sudah diambil beberapa indikator yang akan gue bahas. Dan di kesempatan pertama ini atau di minggu pertama ini di bulan September gue akan bahas tentang yang namanya moving average teman-teman ya. Jadi moving average ini memang merupakan salah satu indikator yang favorit ya, karena memang ini adalah indikator yang saya bilang sih bisa dibilang wajib teman-teman ya. Kalau misalnya kalian baru mulai trading, kalian harus mengenal yang namanya indikator moving average. Oke, part ini atau di video kali ini gue akan bagi menjadi 3 segmen teman-teman ya. Yang pertama itu gue akan bahas tentang introduction-nya terhadap moving average ini. Dan yang kedua itu gue akan bahas tentang fallacy atau kesalahpahaman atau salah pengertiannya orang-orang tentang indikator ini. Dan yang ketiga itu adalah solusi dan juga bagaimana caranya untuk menggunakan indikator moving average di dalam trading kalian. Nah, sekarang kita langsung saja masuk yang ke pertama teman-teman ya. Jadi yang pertama ini gue akan bahas tentang perkenalan dan apa saja yang kalian harus tahu tentang moving average ini. Moving average teman-teman ya, pertama ya, ini merupakan bagian dari trend following indicator. Oke. Seperti yang kita tahu, indikator itu ada 3 bagian atau 3 jenisnya teman-teman ya, yang mana ini fungsinya berbeda-beda. Yang kalian harus tahu dan kalian tidak bisa samakan kegunaannya dan kalian langsung aplikasikan terhadap trading kalian. Jadi kalau misalnya kalian memperlakukan indikator trend following untuk momentum, itu saya rasa tidak akan bisa berguna teman-teman. Jadi kalian harus tahu fungsinya masing-masing. Nah, indikator moving average ini termasuk trend following indikator yang artinya dia itu adalah indikator yang sangat lagging. Teman-teman, yang lagging itu maksudnya adalah dia ini pergerakannya itu telat ya. Jadi harganya itu terbentuk dulu, oke, harganya terbentuk dulu baru nanti indikatornya itu terbentuk. Oke, itu namanya adalah maksudnya lagging, teman-teman ya. Nah, kemudian moving average ini adalah pengertiannya teman-teman ya, itu adalah indikator yang merefleksikan pergerakan rata-rata harga dalam periode waktu tertentu teman-teman ya. Jadi dia itu tugasnya, si indikator ini adalah dia tuh ngasih tahu kita pergerakan rata-rata harga terhadap periode waktu tertentu yang nanti kita set di dalam length-nya teman-teman ya. Jadi nanti dia tuh bisa ngasih tahu kita berupa visualisasinya itu berupa garis ya. Jadi setelah diformulasikan dengan rumus-rumus yang digunakan di indikator tersebut, nanti outputnya itu berupa hasilnya garis secara visual ya. Jadi nanti kita tinggal lihat aja garisnya seperti apa. Dan sesuai namanya, karena dia termasuk bagian trend following indikator, maka fungsi utama dari si moving average ini itu adalah untuk menunjukkan arah tren harga ya. Dan yang harus kalian tahu, bagi seorang trader penentuan tren itu sangat penting. Jadi kalau misalnya kalian baru belajar trading, kalian gak usah belajar dulu apapun. Pertama-pertama itu yang kalian harus kuasai itu adalah tentang tren dulu ya. Seenggaknya kalian harus ngerti dulu tentang tren itu seperti apa. Sehingga kalau misalnya kalian sudah mengerti tren itu bagaimana, nanti kalian bisa dapat gambaran kira-kira ini tendensi harganya mau bergerak kemana gitu ya. Dan ini moving average ini bisa dijadikan salah satu tools untuk mengetahui tren tersebut. Oke. Nah, kemudian caranya untuk menggambar indikator tersebut bagaimana atau untuk mengaplikasikannya ke dalam chart kalian itu seperti apa? Ini saya menggunakan MetaTrader 4 dari OctaFX. Caranya gampang banget, kalian tinggal ke insert teman-teman ya. Terus kemudian kalian ke bagian indikator, terus kalian pilih ke bagian trend, kemudian kalian cari moving average. Oke. Nah, di sini akan muncul parameters teman-teman ya. Di tab pertama ada parameters, kedua levels, ketiga visualization. Yang kita akan tweaks teman-teman, yang kita akan edit itu adalah di bagian parameters. Di levels dan di visualization kita tidak akan sentuh ya, karena ini kita stay default saja ya. Ini lebih banyak kita akan modif di parameters. Nah, di bagian parameters ini yang kalian harus tahu itu adalah pertama dari period teman-teman ya, atau kalau misalnya kalian menggunakan charting tools lain seperti TradingView,
Ini mungkin namanya bukan period, mungkin namanya length, teman-teman, atau panjang. Bahasa Indonesianya length itu panjang. Itu mungkin bisa berbeda-beda, tetapi intinya ini adalah artinya itu adalah seberapa besar jangkauan waktu, teman-teman ya, yang mau kita hitung rata-ratanya. Ya, jadi kalau misalnya ini artinya 90, oke, di sini kan ada 90. Itu berarti saya pengen menghitung rata-rata pergerakan harganya 90 candle ke belakang. Ya, acuannya itu adalah 90 candle ke belakang gitu ya. Kalau ini saya ganti misalnya 150 gitu ya. Berarti ini saya ingin menghitung 150 candle ke belakang rata-rata harga gitu. Nah, kemudian shift ini kita diamkan saja 0. Shift ini maksudnya apa? Ini adalah patokan perhitungan untuk kalian membuat deviasinya, teman-teman ya. Jadi ini saya biarkan standar default yaitu di 0 ya. Dan kemudian ada method, teman-teman ya. MA methodnya itu kita bisa pilih. Yang pertama ada simple, kemudian ada exponential, kemudian ada smooth ya, kemudian ada linear weighted. Oke. Dari keempat ini perbedaannya apa? Secara singkat, teman-teman ya, karena kalau saya jabarkan secara rumusnya ini akan panjang sekali. Cuma secara singkatnya itu berbeda di namanya sensitivitas ya, sensitivitas pergerakan moving average terhadap harganya. Semakin semakin sensitif berarti dia gerakannya itu semakin dempet dengan harga. Kalau misalnya saya pribadi, saya itu demen yang lebih responsif atau lebih sensitif. Kenapa? Karena saya biar tahu dia itu rata-rata pergerakan harganya terhadap marketnya itu atau terhadap harganya itu bagaimana. Saya butuh data atau informasi yang cepat. Makanya saya pakai yang sensitif. Nah, dari keempat ini yang paling sensitif itu adalah exponential ya. Yang kedua itu saya bisa bilang adalah linear weighted. Kemudian yang ketiga itu simple, yang keempat itu adalah smooth, teman-teman ya. Itu yang terakhir. Jadi kalau misalnya kalian gaya tradingnya itu seperti saya, seorang intraday trader dan segala macam, itu kalian bisa pilih yang exponential. Saya di sini akan pilih contohkan exponential. Sekali lagi alasannya itu adalah karena ini adalah metode atau method yang paling sensitif untuk pergerakan harga atau paling responsif, teman-teman. Oke. Dan di sini kemudian di bawahnya ada apply to ya, close, open, high, low, median price, typical price dan weighted close. Di sini saya pakai close. Kenapa? Close ini artinya adalah saya menghitung patokan menghitung rata-ratanya menggunakan harga closing, teman-teman ya. Itu seperti itu. Dan di sini stylenya adalah untuk warna, oke, untuk warna. Kemudian ini untuk garis biasa ya. Jadi ini warnanya bebas, kalian mau pakai warna apa saja ya. Kalau saya biasanya saya pakai warna yang kontras dengan backgroundnya supaya warnanya jelas gitu ya. Di sini saya akan coba pakai warna kuning, orange ini aja saya diamin ya. Dan kemudian period yang di sini saya gunakan ya, untuk period ini saya menggunakan 2 sampai 3 period ya. Yang pertama yang saya gunakan tuh yang pasti adalah 21 ya. Ini yang pasti saya gunakan. Kenapa angkanya 21? Karena selain 21 ini bisa merepresentasikan rata-rata harga kurang lebih per bulan ya. Ini bisa disamakan. Dia ini juga merupakan angka Fibonacci yang mana angka Fibonacci itu adalah rasio harmonik, teman-teman ya. Yang mana rasio harmonik itu kalau digunakan di dalam market yang berbentuk trigonometri seperti ini, itu bisa dijadikan acuan. Ya ini pendapat saya aja. Cuman kalau misalnya kalian mau menggunakan yang lain terserah. Tapi alasan saya menggunakan 21 ini karena selain dia bisa merepresentasikan harga selama 1 bulan, tapi dia juga merupakan rasio Fibo. Dan kalau sudah semua, saya bisa ukur ketebalannya. Saya biasa pilih yang kedua saja. Ya kemudian saya oke. Dia nanti akan muncul garisnya seperti ini. Kalau dia sudah muncul garis seperti ini, berarti ini sudah oke. Dan kemudian biasanya saya tidak hanya menggunakan satu moving average, tapi saya menggunakan 2-3 tadi saya bilang ya. Oke, saya tinggal lakukan langkah yang sama ke trend. Kemudian saya ke moving average. Kemudian saya ganti ke 90. Kemudian ini warnanya saya ganti ke merah supaya untuk membedakan. Semuanya saya sama, exponential dan close. Seperti ini, oke. Nah kalau 2 ya saya seperti ini settingannya. Saya pakai 21 dan 90. Tetapi kalau saya pakai 3, teman-teman ya, itu saya tambahkan 1 ya. Kalian boleh pilih kalau misalnya marketnya itu lagi sideways, saya itu menambahkannya 200, teman-teman ya. Tapi ini saya ganti simple karena 200 ini hanya untuk melihat pergerakan tren secara majornya. Ya jadi saya bisa dapat acuan tren secara major seperti itu ya. Saya ganti di sini warnanya saya bedain jadi warna biru misalnya. Dan biasanya saya ganti lebih tebal 1, oke. Nah ini saya dapat moving average simple-nya yang lebih major. Atau teman-teman ya, kalau misalnya trennya lagi sangat-sangat bullish kuat atau lagi trending kuat atau bearish kuat, gitu, lagi trending yang lagi signifikan lah ya, itu saya biasa tambahinnya justru malah yang kecil, yaitu di sini saya tambahin tengahnya yaitu 34, teman-teman ya. 34 di sini tetap kalau 34 itu saya gantinya exponential dan ini saya ganti bedain terserah warnanya apa saja ya. Kemudian saya klik
Ini saya ganti kedua lagi, saya ganti oke, dan dia muncul 3 garis seperti ini. Tapi karena ini contoh di sini saya ingin mencontohkannya ada simple moving average, jadi saya hanya pakai dua ini aja ya, yang tengah saya delete, yang 3-4-nya. Jadi seperti ini settingannya, oke. Nah teman-teman, ini ada fungsinya apa enggak, oke? Fungsinya adalah sekali lagi, fungsi dari si moving average ini tadi saya bilang adalah untuk melihat arah tren, oke? Sehingga kita bisa mengidentifikasi tren itu mau seperti apa sih, gitu ya? Mau naik, apakah sideways, ataukah bullish, ataukah bearish, gitu. Nah cara mengidentifikasinya adalah gampang aja teman-teman ya. Kita tinggal lihat arah menghadap moving average-nya kemana. Kalau misalnya tren bullish teman-teman, kita harus melihat bahwa moving average-nya itu harus menghadap ke atas keduanya ya. Kedua moving average harus menghadap ke atas. Jadi entah itu yang 21 atau 90 dia harus menghadap ke atas seperti ini. Dan moving average harus membuat spasi seperti ini ya. Jadi dia harus ada space-nya nih teman-teman ya, harus ada space-nya seperti ini. Dan harganya itu berada di atas moving average. Oke. Dan oleh karena dia berada di atas moving average, nanti spasinya ini antara yang moving average kecil dan yang besarnya atau 21 dan 90-nya, range-nya ini, spasi yang ada terbentuk ini menjadi area dynamic support teman-teman kalau di bullish. Kalau di bearish tentunya menjadi area dynamic resistance ya. Nah kalau di bearish syaratnya terbalik. Kalau misalnya di bearish itu dia selalu keduanya harus menghadap ke bawah seperti ini. Kemudian yang kecilnya berada di bawah yang besarnya, yang di 21 di bawah 90. Kemudian harus ada spasi juga antara 21 dan 90. Dan harganya harus berada di bawah moving average 90-nya. Itu bisa menandakan bahwa harga ini sedang bearish trend teman-teman. Oke. Nah kemudian itu untuk eksponensialnya, cara melihatnya seperti itu ya. Kemudian yang 200 ini untuk apa gitu ya. Yang 200 ini untuk melihat tren secara gampang dan secara garis besarnya. Ya intinya kalau EMA-nya ini menghadap ke bawah seperti ini 200-nya, berarti trennya bearish. Kalau EMA-nya ini lagi datar seperti ini, itu berarti dia lagi sideways atau lagi proses transisi tren gitu ya. Kemudian kalau misalnya dia mulai menanjak seperti ini, MA-nya menghadap ke atas seperti ini, yang 200-nya berarti trennya lagi memasuki fase bullish. Itu gampangnya, oke? Dan kemudian yang perlu kalian tahu lagi teman-teman ya, ini tadi saya bilang moving average itu bertindak sebagai dynamic support atau resistance. Itu artinya apa bang? Artinya adalah ketika harga masuk ke area ini, ke area apa namanya dynamic support atau resistance-nya, dia ada tendensi untuk memantulkan arah harga ke atas ya kalau bullish gitu. Jadi kalau dia bertindak sebagai dynamic support, dia ada tendensi begitu harganya kena ke daerah dynamic supportnya, dia memantulkan harga ke atas. Sedangkan kalau di dynamic resistance, dia masuk ke area dynamic resistance-nya, dia akan ada tendensi untuk memantulkan harga ke bawah. Itu gunanya si exponential moving average ini gitu. Oke. Nah, itu adalah hal-hal yang kalian harus tahu untuk si moving average-nya ini. Sekarang saya mau bahas yang kedua, teman-teman ya. Yang kedua itu adalah tentang policy-nya, tadi saya bilang gitu. Nah, kenapa saya harus bahas policy-nya atau tentang kesalahan-kesalahan pemula atau orang-orang dalam menggunakan moving average ini? Karena masih banyak yang menurut saya kesalahannya lumayan fatal, tetapi tidak disadari gitu teman. Jadi saya berharap dengan adanya video ini kalian bisa belajar kesalahan-kesalahan ya. Yang pertama teman-teman ya, moving average itu tidak bisa dijadikan sebagai indikator untuk momentum teman-teman ya. Momentum itu artinya adalah untuk entry ya. Jadi kita hanya menggunakan si moving average ini untuk entry saja, itu tidak bisa. Oke, kenapa? Karena sekali lagi gunanya itu dia sebagai trend following indikator ya, dan dia sifatnya lagging. Kalau misalnya kalian itu menggunakan si moving average ini sebagai entry tanpa adanya konfirmator dari yang lain atau tools lain, misalnya seperti price action dan juga indikator momentum lainnya, itu rate-nya atau win rate-nya itu akan kecil teman-teman ya. Penggunaan moving average untuk entry itu seperti apa ya? Mungkin teman-teman yang di luaran sana kalian itu pernah dengar teknik-teknik yang menggunakan moving average itu yang namanya crossing teman-teman ya. Yaitu adalah bisa crossingnya ke atas atau crossingnya ke bawah. Atau ada yang bilang juga kalau crossing ke atas itu namanya golden cross, kalau misalnya crossing ke bawah itu adalah dead cross. Nah itu menurut saya bukannya tidak bisa dipakai teman-teman, bukannya tidak ada tingkat keberhasilannya itu benar-benar nol, enggak teman-teman. Itu kalian sometimes itu bisa membuat kalian profit, tetapi teman-teman ya, rate-nya itu, win rate-nya itu atau efektivitasnya itu kecil teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian bisa backtest cara seperti itu ya, misalnya kalian backtest 50 kali trade,
mungkin win rate-nya akan di bawah 50% ya teman-teman ya. Kalau misalnya seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya udah nyoba sendiri dulu ya. Karena saya sebelum saya publish sesuatu itu saya selalu coba dulu, saya selalu riset dulu, oke? Apa yang membuat Golden Cross dan Dead Cross itu tidak efektif? Kenapa? Karena pertama dari segi time frame, teman-teman ya. Golden Cross dan Dead Cross itu sangat sensitif dengan time frame. Walaupun di time frame 1 ya, di time frame tertentu di M15 misalnya atau di M30 kita berhasil, maksudnya oke lah bisa dipakai gitu ya. Tetapi begitu kita pindah time frame belum tentu itu bisa diaplikasikan gitu ya. Dan yang kedua kita harus rajin-rajin untuk yang namanya nyoba trial and error untuk yang namanya length-nya atau periodnya tadi ya. Ini balik lagi, di sini ada period. Ini kalau misalnya kalian mau Golden Cross, mau setting Golden Cross yang bagus dan benar, ini kalian harus coba-coba banget gitu. Dan itu setiap hari berubah karena market ini dinamis ya. Jadi ketika dia masuk satu tren tertentu hari ini, mungkin hari ini bisa dipakai length tersebut, cuman besok belum tentu bisa dipakai lagi. Ya itu jadi repot, oke? Dan kemudian teman-teman ya, kalian harus tahu juga bahwa market ini ya, market itu dia itu 75% itu sideways teman-teman, dan 25% itu baru adalah market trending. So di sini yang mau saya tekankan adalah kemungkinan besar ketika kalian melihat chart seperti ini langsung ya. Ketika kalian melihat chart itu 75% kalian akan akan terdapat atau kalian tuh akan terdampar di fase yang lagi sideways, baik itu minor ataupun major, oke? Karena sekali lagi 75% itu sideways, 25% trending. Sedangkan moving average ini sangat-sangat tidak bisa direkomendasikan jika marketnya itu sideways. Kenapa? Karena kalian sendiri lihat ya, kalau di contohnya di Kanada Jepang M30 ini marketnya lagi sideways, tandanya itu adalah moving average-nya dia dempet-dempet seperti ini ya, dan juga dia nggak jelas ya, bentuknya datar, tidak ada ngadep ke arah tertentu gitu. Kalau tandanya seperti ini kalian bisa lihat sendiri harganya tidak merespek yang namanya moving average. Beda sebenarnya sama yang seperti ini. Kalau yang seperti ini dia respect teman-teman. Masuk ke dynamic support dia mantul. Dynamic support dia mantul. Tapi kalau begitu dia sideways seperti ini, moving average-nya datar kayak gini yang 200-nya, terus kemudian yang MA90-nya juga seperti ini bentuknya. Dia ini tidak akan respect teman-teman ya. Tidak akan respect dan dia akan mantul atas, mantul bawah segala macam. Jadi dia tidak respect moving average-nya. Ini yang tidak mau kita aplikasikan dalam trading, karena kalau misalnya kalian aplikasi dalam trading seperti ini akan ngegerus kalian punya equity gitu. Jadi jangan sampai jangan sampai policy ini masih kalian gunakan. Semoga dengan video ini kalian bisa sedikit ada insight. Bukan berarti saya melarang kalian untuk menggunakan teknik yang namanya golden cross atau dead cross seperti itu ya, cuman saya bilang itu kurang efektif ya. Saya ambil contoh di sini teman-teman ya. Kalau misalnya kalian ya, ini kan trennya lagi turun ya, dari naik terus dia turun, terus dia dead cross nih teman-teman ya. Dia turun, dia cross MA yang kecil, dia nge-cross MA yang besar. Ini kan namanya dead cross teman-teman ya. Nah pada saat dead cross seperti ini kalian bisa cek ya. Ini dia, kita bisa entry-nya itu nggak mungkin pas pada saat dia dead cross di sini, nggak. Kita mungkin akan maju 1-2 candle seperti ini. Berarti kita kurang lebih entry-nya tuh di daerah sini teman-teman ya, di daerah sini. Nah ini kalau kalian lihat ini kan candle yang seperti ini ya. Nah ini kalau kalian entry di sini sell ya, tentunya kalian mau nge-sell di daerah sini. Ini kalian, dia mungkin akan turun dikit, tetapi dia akan ketariknya panjang ke atas sampai pasti kalian kena cut loss gitu ya. Itu yang mau saya tekankan di situ. Kenapa bisa seperti ini bang? Karena ya sekali lagi tadi ini marketnya average ini adalah lagging. So dia itu harganya terbentuk dulu baru si indikatornya terbentuk. Jadi si moving average ini tidak bisa digunakan sendirian. Kalian harus gunakan confirmation tools yang lain, yang mana nanti minggu depan saya akan bahas confirmation toolsnya gitu, oke? Jadi itu aja yang policy yang mau saya tekankan kalian, supaya jangan sampai maksudnya kalian tidak paham tapi kalian sudah menggunakannya dengan membabi buta gitu. Jadi saya pengennya kalian paham dulu nih. Nah urusan ke belakang kalian masih mau menggunakan atau enggak, itu terserah kalian lagi, balik ke kalian masing-masing. Nah itu yang kedua teman-teman ya, poin kedua. Sekarang saya masuk ke poin yang ketiga, yaitu gimana dong cara menggunakan moving average. Seperti pada pengertiannya ya, saya menggunakan moving average ini hanya untuk screening ya, dan juga filtering kira-kira saham ini kira-kira pair ini itu lagi kondisinya lagi seperti apa. Apakah dia lagi trending ataukah dia lagi sideways atau bagaimana gitu, oke? Nah kalau misalnya kondisi contohnya seperti Kanada, oke saya ganti yang lain ya teman-teman ya, biar kita bisa dapat gambaran yang lebih fluid teman-teman ya dari yang lainnya. Saya coba misalnya ambil euro ya teman-teman ya, euro Jepang.
Nah, kalau misalnya kalian lihat ya teman-teman, Euro Jepang, oke, di sini M30-nya. Kalian bisa lihat, ini trennya sangat-sangat bullish ya. Karena apa? Moving average menghadap ke atas, simple moving average 200-nya juga menghadap ke atas sangat rapi seperti ini. Terus saya bisa dapat informasi apa? Saya gunainnya gimana? Oke. Untuk di market seperti ini, pertama yang saya bisa nilai adalah oke, ini trennya bullish. Berarti saya harus mencari posisi buy dibandingkan dengan sell. Kenapa? Karena kalau saya memilih posisi sell, berarti saya itu counter trend ya. Dan saya tidak merekomendasikan counter trend buat teman-teman, terutama teman-teman yang pemula ya, baru mulai dalam trading. Kenapa? Karena itu butuh skill management yang baik, itu butuh psikologi yang baik juga gitu ya. Jadi kalau untuk pemula saya sarankan kalian ikutin trennya aja gitu. Oke. Nah, kalau saya sudah tahu trennya naik, terus saya mesti ngelakuin apa? Di sini kita tinggal melihat apakah reaksi yang dibuat harga terhadap moving average-nya. Ya, contohnya di sini karakternya saya tahu. Oke, dia di sini dia nembus sedikit dia naik. Oke, terus di sini dia nembus lagi sedikit dia naik. Dan di sini dia nembus sedikit ya. Dan dia pas ditarik ke atas dia tidak berhasil untuk naik. Dan di sini indikator moving average yang kecilnya mulai menunjukkan pergantian arah. Yang tadinya dia ke atas seperti ini, dia sekarang menghadap ke bawah. Tapi ini baru mulai. Ini bisa menjadi patokan saya, teman-teman ya. Pertama, harganya sudah keluar dari dynamic supportnya. Ini kan dynamic supportnya dari yang oranye ini sampai ke merah ini, dia ada space. Ini menjadi dynamic support. Sementara itu sudah di break dengan satu tarikan candle seperti ini. Dan kemudian yang kedua, dia sudah walaupun dia sudah meninggalkan, dia sempat di retrace ke atas, tetapi pada saat dia masuk ke kena moving average dia dipantulin lagi ke bawah. Berarti di sini ya sellernya itu lebih kuat. Kenapa? Karena ketika pertama dia sudah meninggalkan support zone-nya itu yang tadi dinamiknya, kemudian pada saat retracement dia mencoba untuk balik ke zone itu, tapi dia dibatalkan lagi ke bawah dan mendapat rejection ke bawah seperti ini sehingga arah harganya tetap ke bawah. Ini artinya bearishnya kuat dan juga mungkin akan terjadi salah satu tanda-tanda untuk transisi trennya. Ya, jadi trennya itu mungkin saja bisa berganti ke sideways atau dia bisa langsung mengganti ke bearish gitu ya. Konfirmasinya bagaimana di simple moving average 200-nya. Jadi ini finalnya teman-teman ya. Kalau misalnya dia kena moving average 200-nya dan dia tidak bisa bangkit lagi ke atas, atau dia tidak melakukan ada konfirmasi lain seperti candle pattern di sini, ada false break atau apapun yang bisa memantulkan dia ke atas, kemungkinan besar yang tadinya 50% naik jadi 75%, dia itu akan shifting trennya dari yang namanya bullish ke bearish. Jadi kalau kita bisa tahu informasi ini kita bisa tidak terjebak teman-teman ya. Kadang-kadang kan kalau misalnya orang ngelihat tren yang naik, dia langsung buy terus tanpa adanya pemikiran lebih lanjut. Tapi kalau misalnya kita tahu pemahaman seperti ini, kita tidak terjebak untuk nge-buy dengan TP yang tidak wajar. Yang tidak wajar itu maksudnya TP di set tinggi lagi dengan harapan dia akan langsung terbang lagi ke atas gitu, tanpa melihat adanya konfirmasi ya. Tapi kalau misalnya kita sudah mengerti hal ini, kalau dia kena di simple moving average 200 dan dia break ke bawah, itu mungkin saja kita harus mengganti posisi kita biasnya dari yang buy tadi ke sell. Kenapa? Karena itu sudah menunjukkan tanda-tanda adanya pembalikan arah tren. Tetapi semisal pada saat dia ini dikoreksi ke bawah dan dia ke atas, ini dia bisa berhasil close di atas area dynamic supportnya lagi dan dia bisa bergerak di atas sini lagi ya. Jadi kalau saya gambarin tuh dia bisa bergerak begini ya teman-teman ya, kurang lebih seperti ini. Nah seperti ini, dan dia bisa bergerak lagi ke atas seperti ini ya. Nah dia malah makin tinggi lagi. Nah ini berarti pada saat dia kembali ke atas ini kita bisa nge-buy. Kenapa? Karena dia bisa close di atas di area dynamic supportnya lagi dan harganya masih bisa bergerak untuk ke atas lagi. Sehingga trennya ini masih sustain ya, atau tidak gagal. Dan sedangkan kalau misalnya dia bisa break di bawah simple moving average ini, berarti trennya itu sudah failure atau sudah patah teman-teman ya. Sehingga itu akan menimbulkan transisi tren berikutnya. Entah itu transisinya dia mau langsung ke bearish atau dia malah sideways dulu di sini bikin base baru dia ke bawah. Oke. Jadi sekali lagi pelajaran yang bisa kalian diambil hari ini, gunanya moving average ini adalah bukannya masalah kalian mencari entry, tetapi kalian harus bisa nge-mapping teman-teman ya, harga ini kira-kira trennya apa, terus kemudian saya ini plannya harus bagaimana ya untuk bisa mengambil kesempatan dari tren yang sedang terjadi. Itu fungsinya ya. Untuk yang namanya entry dan segala macamnya itu kalian harus butuh konfirmasi lagi, yang mana
Alat konfirmasinya itu saya akan bahas mulai minggu depan, yaitu adalah salah satu indikator yang bisa menunjang kalian untuk entry dan bisa kalian gabungkan dengan si moving average ini, teman-teman. Jadi itu adalah cara penggunaan moving average yang benar menurut saya, tidak digunakan sebagai entry single stand alone indikator atau single tools indikator yang mana kalian menggunakan dead cross atau golden cross. Saya rasa itu nanti akan kurang efisien dan kurang maksimal hasilnya, kurang optimal. Jadi kalian hanya bisa menggunakan moving average ini sebagai indikator untuk melihat arah harga ini seperti apa gitu ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa gue sharing hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian teman-teman, dan semoga kalian bisa belajar dari video ini. Nanti minggu depan kita akan masuk ke episode 22 ya, yaitu gue akan bahas tentang momentum indikator. Kalau nggak salah stokastik ya, gue lupa antara stokastik atau RSI, antara dua itu. Cuman nanti tungguin aja videonya. Oke, mungkin ini dulu teman-teman yang bisa gue sharing, semoga bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke kamera.